Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 167. Bab 841. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Pria tua berambut putih dengan hati-hati mengambil gulungan merah cerah dari piring perak sebelum mengangkatnya untuk dilihat semua orang di pelelangan. Dia tersenyum dan berkata, teknik penguasa ini disebut penguasa pengaliran tubuh bersama 6, teknik Dou tingkat menengah kelas D. Itu dibuat beberapa abad yang lalu oleh 6 bersama Zunze yang telah mendominasi benua saat itu. Teknik penggaris ini adalah teknik Dou yang membuatnya terkenal. Kekuatannya sangat kuat. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah bahwa teknik penggaris agak tidak ortodoks. Kecuali jika seseorang telah mempelajari senjata ini selama beberapa dekade, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikannya. Catatan, Zunze istilah hormat yang mengacu pada Douzun. Banyak seruan terdengar di dalam tempat pelelangan ketika mereka mendengar nama 6 bersama Zunze. Douzun, itu adalah level yang sangat jauh dari semua orang yang hadir. Apapun yang terkait dengan level ini pasti akan melihat nilainya melonjak. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak orang yang tertarik meskipun senjata ini agak tidak ortodoks. Mengapa? Apakah kamu tertarik? Dokter peri kecil di samping tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba duduk tegak. Dia secara alami tahu bahwa senjata yang dikhususkan Xiao Yan adalah penguasa hitam yang sangat besar itu. Selain itu, ini jadi penguasa pengaliran 6 tubuh bersama memiliki level yang cukup tinggi. Asalnya juga luar biasa. Itu wajar jika Xiao Yan tertarik. Mata Xiao Yan menatap tajam ke gulungan merah cerah itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Penguasa Xuan berat telah digunakan olehnya selama beberapa tahun dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia tidak ingin berganti ke senjata lain, tetapi selain tsunami pembelah api, keterampilan ofensif murni, dia tidak memiliki penguasa teknik Dou lain yang bisa dia gunakan. Meskipun, dia telah menguasai semacam teknik penggaris yang bergulir tanpa henti seperti lautan besar melalui pemahamannya sendiri, teknik penggaris semacam ini terlalu kekanak-kanakan. Dia perlu memperbaikinya ribuan kali agar bisa berguna. Oleh karena itu tidak terlalu penting bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, 6 penguasa aliran tubuh sendi yang muncul di tempat ini sesuai dengan kebutuhan Xiao Yan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya setelah dia berhasil mempraktikannya. Hehehehe, harga lelang teknik Dou penggaris ini ditetapkan pada 1.800.000. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10.000. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan berbicara. Dia melirik ke tempat lelang tempat percakapan pribadi meledak. Jadi, semuanya, mohon ajukan tawaranmu. Ketenangan sementara diikuti setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. 1.800.000 dianggap jumlah yang besar untuk beberapa faksi kecil sementara beberapa faksi besar lebih suka menunggu sampai akhir sebelum memutuskan kesimpulan sekaligus. Karena inilah keheningan seperti itu terjadi. Ekspresi lelaki tua berambut putih tidak berubah ketika dihadapkan pada situasi yang benar-benar sunyi ini. Senyuman hangat tetap ada di wajahnya saat tatapannya perlahan menyapu. 1.830.000. Keheningan berlanjut selama sekitar setengah menit sebelum dipecahkan oleh tawaran yang dikirim dari belakang. Harga penawaran ini baru saja terdengar ketika tampaknya memicu reaksi berantai. Tawaran diteriakan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya dinaikkan menjadi 1.980.000. Ini adalah harga tertinggi yang pernah dilihat lelang ini sejak awal. 2.500.000. Lompatan harga yang tiba-tiba segera menyebabkan keributan bergema di seluruh lelang. Banyak tatapan segera mengikuti suara itu dan melirik. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam duduk di kursi VIP depan. Orang yang meneriakan tawaran itu secara alami adalah Xiao Yan. Dia cukup tertarik pada 6 penguasa aliran tubuh sendi ini. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak koin emas. Setelah menjumlahkannya, hanya ada paling banyak sekitar 3 juta atau lebih. Namun, dia jelas tahu bahwa tidak ada gunanya perlahan-lahan menambahkan tawaran dalam lelang semacam ini. Karena dia ingin bersaing, dia harus mengeluarkan harga tinggi yang tidak berani ditandingi oleh pesaingnya.
Karena badai penyempurnaan pil saat itu dan dokter peri kecil di sisinya, Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang diperhatikan orang lain di kursi VIP. Karenanya, saat dia membuka mulutnya, banyak tatapan terkejut dari kursi VIP terlempar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak tatapan yang berisi campuran berbagai emosi. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tahap lelang dan menunggu orang lain menaikkan tawaran. Dia tahu bahwa cukup banyak orang di kursi VIP akan tertarik mengingat daya tarik penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini. Harga 2.500.000 ini mungkin memiliki penghalang besar bagi orang biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi faksi besar yang sangat kaya ini. 2.550.000. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sebuah suara dengan cepat mengikuti tidak lama setelah dia meneriakkan harganya. Tatapannya mengikuti dan suaranya dan melihat ke atas. Orang yang meneriakkan harga baru adalah pria paruh baya besar dengan penampilan kekar. Mata orang ini sangat panas saat dia melihat ke panggung lelang. Jelas, dia sangat mendambakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. 3 juta. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan membuang semua kekayaannya sekaligus. Saat ini, dia hanya memiliki koin emas sebanyak ini. Namun, dia tidak merasa bersalah. Jika dia mengeluarkan beberapa pil obat tingkat tinggi acak dari cincin penyimpanannya, nilainya pasti tidak akan jauh lebih rendah dari gulungan kelas D ini. Namun demikian, ia berniat untuk meninggalkan pil obat tersebut sampai akhir untuk memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya di tengah jalan. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik jika dia tidak mengambil pil obat apapun. Peningkatan kejam Xiao Yan dalam tawarannya telah menyebabkan ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia baru saja akan mengeraskan hatinya dan melanjutkan ketika beberapa orang di sampingnya mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Dou Zong hanya dengan gulungan penguasa teknik Dou tidak ada gunanya. Pria paruh baya besar terbangun dari panas liar yang dibawa oleh penguasa pengalir 6 badan bersama setelah dia dihentikan oleh teman-temannya. Pandangannya beralih ke sisi Xiao Yan dan secara kebetulan melihat mata acuh tak acuh dari dokter peri kecil. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan seteguk air liur. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke kursinya dengan getir. 3 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Orang tua berambut putih tersenyum saat dia melihat sekeliling dan bertanya. Harga ini tidak melebihi nilai penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Tetapi dia juga tahu persis apa yang diwakili oleh Xiao Yan dan dokter peri kecil. Orang biasa tidak akan berani berusaha sekuat tenaga untuk menawar mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Tampaknya mereka harus kehilangan sedikit dalam pelelangan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama ini. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu bergema di area lelang. Masih tidak ada jawaban setelah beberapa saat. Melihat cara Xiao Yan menawar kedua kali, jelas bahwa dia berniat untuk mendapatkan penguasa pengaliran 6 badan bersama dengan segala cara. Orang biasa tidak dapat bersaing dengannya sementara orang-orang di kursi VIP tidak ingin bermusuhan dengannya karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 dan kekuatan dokter peri kecil. Tujuan akhir mereka adalah air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Menyinggung alkemis tingkat 6 dan Dou Zong di sini bukanlah tindakan yang bijaksana. Keheningan berlanjut di tempat pelelangan selama sekitar setengah menit sebelum lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan menurunkan palu kecilnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. 3.100.000. Tawaran tiba-tiba yang diteriakkan menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti suara itu dan melirik. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Mengapa orang ini meluncurkan tawaran bersaing melawan alkemis misterius itu? Alis Xiao yang terjalin erat saat tawaran itu diteriakkan. Tatapannya hanya langsung terasa tertegun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu tanpa alasan selain orang yang mengeluarkan tawaran itu bukanlah orang asing melainkan saudara keduanya, Xiao Li. Dokter peri kecil dan Xian sama-sama terkejut dengan kejadian yang tidak terduga ini. Keduanya tersenyum. Tidak disangka kedua bersaudara ini akhirnya bersaing satu sama lain. Di depan banyak tatapan tertegun, Xiao Li, yang telah berdiri, mengungkapkan wajah dingin dan tegas yang ditutupi dengan senyum pahit yang tak berdaya.
Dia tahu bahwa mengeluarkan tawaran pada saat ini jelas menyulitkan alkemis misterius itu. Namun, teknik penggaris teknik Dou ini jelas cukup kuat. Dia mungkin tidak menghususkan diri dalam teknik penggaris, tapi dia harus mengingat saudara ketiganya. Dia tahu bahwa senjata saudara ketiganya adalah penguasa besar. Kekuatan yang terakhir pasti akan meningkat pesat jika teknik Dou ini mendarat di tangannya. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu berulang kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meneriakkan harga. Selain Xiao Li, ekspresi Suqian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa tawaran Xiao Li adalah karena Xiao Yan. Namun, mereka akan menyinggung alkemis misterius itu dengan menawar. Yang terpenting, menyinggung alkemis misterius itu setara dengan menyinggung wanita berpakaian putih itu. Meskipun dia merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya, Suqian tidak berusaha menghentikan Xiao Li. Dia tahu bahwa Xiao Li selalu memikirkan Xiao Yan dan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu untuk membiarkan kekuatan Xiao Yan melonjak. Ini bahkan jika melakukan ini mungkin menyinggung alkemis tingkat 6 dan elit Douzong. Xiao Yan menggelengkan kepalanya di depan banyak tatapan, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merenung sedikit dan secara alami tahu mengapa Xiao Li ingin membeli teknik-teknik Dou penguasa ini. Hatinya tanpa sadar tersentuh. Karena Xiao Li ingin bersaing, Xiao Yan secara alami tidak akan bertarung dengannya. Bagaimanapun, hal itu akhirnya akan berakhir di tangannya terlepas dari siapa yang menang. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menyusut kembali ke kursinya di depan banyak tatapan tercengang. Wajah cukup banyak orang di kursi VIP tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menyerah bersaing. Sesaat kemudian, beberapa faksi yang bermusuhan dengan Gerbang Xiao segera mulai mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Li. Dari cara mereka melihatnya, tindakan Xiao Li ini pasti akan menyinggung alkemis misterius itu. Dengan cara ini, sedikit kekhawatiran yang muncul dari bagaimana dokter peri kecil memperlakukan Xiao Li dengan sopan saat itu langsung menghilang. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang Gerbang Xiao yang bekerja sama dengan alkemis misterius itu. Xiao Li juga kaget saat melihat alkemis misterius itu sudah menyerah. Jantungnya perlahan tenggelam. Situasi terburuk baru saja terjadi. Mata Xiao Li bertukar pandang dengan Suqian di samping dan mereka berdua mendesah pelan. Sudut mulut mereka mengandung rasa yang agak pahit. Bahkan seseorang yang sekuat Suqian tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya mengingat bahwa mereka telah menyinggung seorang alkemis tingkat 6 dan seorang elit Douzong. Wajar jika tidak ada orang lain di kursi VIP yang menawar setelah Xiao Li menawar. Ini karena cukup banyak orang yang sangat senang melihat Gerbang Xiao menyinggung alkemis misterius itu. Karenanya, mereka secara alami tidak akan campur tangan. Dari cara mereka melihatnya, teknik penggaris teknik Dou ini sudah menjadi kentang panas. Siapapun yang menariknya ke tangan mereka akan menarik permusuhan dari alkemis misterius itu. Di bawah sikap semua orang ini, penguasa pengalir 6 tubuh bersama, kelas D itu dengan mudah dikantongi oleh Xiao Li. Bab 842. Mayat kering binatang ajaib. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan saat ini saat mereka mengamati lelang ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar untuk 6 penguasa aliran tubuh sendi. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meski harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua dari 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang membuatnya merasakan kerinduan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengeluarkan tawaran.
Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, yang tersisa hanyalah inti monster tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. Binatang kalajengking naga racun langit adalah eksistensi binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang berada di peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan binatang ajaib sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana mudahnya mendapatkan inti monster dari binatang ajaib dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat lelang ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Bahkan ada berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang paling sulit ditemukan. Setidaknya binatang kalajengking naga racun langit memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhirnya. Oleh karena itu, item yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah gulungan bernama Bayangan Gelap Skill. Itu adalah metode Ki Afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Dou dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan, skill Bayangan Gelap, ini telah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga ketangkasan Dou skill ketangkasan tingkat rendah kelas Xiao Yan. Gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari sini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penggaris tidak ortodoks, mendapatkannya dengan harga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia mempraktikkan mantra api dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode Ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan suatu keinginan. Ketika mantra api miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang potongan peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak ada Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin adalah seorang ahli Dou Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiamha dan wilayah Sudut Hitam. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan.
Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan aula jiwa yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Douqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Menjelajah benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa bayangan gelap skill telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan bergeser ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dia berasal dari faksi mana? Saya pikir dia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh sepertinya samar-samar merasakan tatapan tertuju. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiao Yan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera tajam, hati Xiao Yan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Douzong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang begitu samar. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hehe, item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Orang tua berambut putih di panggung lelang menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan keingintahuan banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiao Yan ada di antara mereka. Ada bau mayat, Zian di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh binatang ajaib ini lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya fluoresen redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan binatang ajaib ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Hehehehehe, mayat binatang ajaib ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Keributan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar.
Binatang ajaib yang akan memasuki peringkat 8? Bukankah itu setara dengan seorang elit Douzun? Seekor binatang ajaib dengan peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa dia mati di tempat ini? Mata Xiao yang tertuju pada mayat binatang ajaib saat tempat pelelangan sedang gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayap seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiao yang bergerak sedikit di bawah jubah hitam itu. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata-kata cahaya keemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit. Bab 843. Melelang mayat. Burung langit 9 sayap terbang. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dou terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, burung langit 9 sayap terbang memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik dou terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membangunnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang adalah sayap dari beberapa binatang ajaib terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, 9 sayap terbang Luo Yantian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat 6. Mereka tidak benar-benar dianggap sebagai siswa kelas atas. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan di ambia malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan burung langit 9 sayap terbang, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan burung langit 9 sayap terbang. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap binatang ajaib untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao yang cukup puas dengan mayat kering binatang ajaib ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari binatang ajaib yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian. Dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada orang di kelas Douzong yang bisa membandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Xian, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu. Ada apa? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat binatang ajaib ini muncul. Xian mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pikiran luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya. Bahwa, mayat binatang ajaib ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Xian awalnya sejenis binatang ajaib yang agak misterius.
Selain itu, tidak ada yang tahu jenis binatang ajaib miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan oleh tetua pertama Sukian, Xian dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat binatang ajaib misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh sekte Kaisar Hitam secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat binatang ajaib yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Xian. Kaulah yang memiliki hubungan dengannya, Xian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara binatang ajaib. Jika mayat binatang ajaib ini memiliki hubungan dengannya, Xian pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat binatang ajaib sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xian. Jika mayat binatang ajaib ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat burung langit 9 sayap terbang tidak peduli betapa dia sangat ingin. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat binatang ajaib ini. Indra binatang ajaib jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Xian saat ia menghibur dengan senyuman. Iya. Xian mengangguk dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh binatang ajaib yang sangat besar. Alis tipisnya menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernapas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa, keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat 8 itu. Namun, untungnya ini hanya mayat binatang ajaib tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari lembah api setan adalah yang paling bersemangat dan energik dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat sekte Kaisar Hitam. Hahaha, semuanya, sejak sekte Kaisar Hitam kami mendapatkan mayat binatang ajaib ini, kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa sekte Kaisar Hitam kita tidak pernah menyentuh mayat binatang ajaib ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh binatang ajaib ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada inti monster yang akan menembus ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah inti monsternya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam inti monster yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu secara instan menyebabkan nilai dari mayat binatang ajaib ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini.
Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum. Semua pelanggan, kupikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari binatang ajaib yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Makanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter. Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat binatang ajaib ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan, yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat binatang ajaib ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun inti monster, Hook, mereka tidak merasakan apapun. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat binatang ajaib ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada inti monster, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh. Mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya, banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat binatang ajaib yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di tempat pelelangan. Satu pil roh dou, satu pil huang perkasa. Bab 844. Perdagangan barter. Tawaran mendadak itu langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat lelang. Pil roh dou dan pil huang perkasa, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang masing-masing mampu meningkatkan kekuatan dou uang dan dou huang. Jenis pil obat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Bagaimanapun, ketika seseorang mencapai kelas dou uang dan dou huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Mirip dengan pil roh dou, pil obat seperti pil huang perkasa jarang akan dibawa keluar oleh faksi manapun untuk dilelang. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil seperti itu, seseorang akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang. Ini sangat menguntungkan dalam hal kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar pil obat semacam ini. Tatapan seluruh tempat pelelangan semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di atas orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai berulang kali muncul. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan.
Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai gantinya untuk sesuatu yang pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip pil roh Dou dan pil Huang Perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil roh Dou dan pil Huang Perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti dapat menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil roh Dou dan pil Huang Perkasa mungkin memang sangat berharga, tetapi mayat binatang ajaib yang mereka gunakan untuk ditukar tampaknya membuat mereka kerdil. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun binatang buas yang pada akhirnya ganas ini telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi binatang ajaib dengan peringkat ini. Orang tua berambut putih mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat pelelangan tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi dengan senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawarkan satu pil roh Dou dan satu pil Huang Perkasa. Bolehkah saya tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Dapatkah saya menawar satu teknik Dou tingkat rendah tingkat kelas D?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu. "Maaf, meskipun teknik Dou tingkat rendah kelas D cukup berharga, sekte Kaisar Hitam kita masih lebih memilih pil roh Dou dan pil Huang Perkasa." Orang tua yang telah berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Sepertinya dia telah kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat binatang ajaib ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan dari Gambe seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka benar-benar akan menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat suasana yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil roh Dou dan pil Huang Perkasa jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan sekte Kaisar Hitam pada mayat binatang ajaib ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi lembah api setan menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan lelaki tua berambut putih di panggung pelelangan. "Bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil Huang Perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun, saya memiliki teknik Dou tingkat menengah kelas di sini. Jangan cepat menghakimi. Anda bisa menunggu sampai saya memberitahu Anda tentang efeknya sebelum memutuskan." Teknik Dou ini disebut skill penciptaan api. Ini agak sulit untuk dipraktikkan. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api. Teknik Dou semacam ini tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun tetapi juga mampu mengubah Dou Ki di dalam tubuh seseorang menjadi api energi yang tidak nyata. Tentu saja, ini bukanlah alasan yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktikkan teknik Dou ini menggunakannya pada saat yang sama, api energi yang terbentuk dapat digabungkan untuk sementara. Api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa sebanding dengan api surgawi.
Selama Sekte Kaisar Hitam Anda mendapatkan teknik Dou ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikannya, kata-kata samar Fang Yan segera menimbulkan keributan yang cukup besar saat mereka terdengar di tempat pelelangan. Teknik Dou yang kuat semacam ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi, setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam area lelang. Yang disebut skill penciptaan api, ini juga telah menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat saat itu menimbulkan keributan di dalam tempat lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat, memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun. Ada banyak api di dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi, ini adalah masalah terbesarnya. Api surgawi, awalnya liar dan kejam. Mengontrol seseorang menghabiskan kekuatan yang tidak wajar. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengendalikan api surgawi setelah mendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikan semuanya secara alami akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki skill penciptaan api ini, kemungkinan skill ini akan memberi Xiao Yan banyak bantuan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin telah menoleh dan menukar skill penciptaan api di tangan orang itu saat ini juga. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Orang tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya yang tidak perlu setelah mendengar efek luar biasa dari skill penciptaan api ini. Hehehehe, saya khawatir tetua Fang Yan belum mengungkapkan semuanya, bukan? Meskipun diriku yang dulu telah mundur selama bertahun-tahun, aku juga menyadari beberapa masalah di lembah api iblis. Skill penciptaan api, ini mungkin luar biasa tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk merger, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian yang kekal. Sekali atau dua kali tidak masalah. Namun, jika digunakan beberapa kali, kemungkinan besar seseorang akan mati begitu saja. Sekte Kaisar Hitamku tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dihabiskan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, teknik Dou milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak berguna bagi Sekte Kaisar Hitam kami. Tawa tua samar tiba-tiba terdengar tepat ketika lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Fang Yan juga kaget saat melihat Mo Tianxing memutuskan untuk muncul secara tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, "Karena pemimpin Sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Dou ini, kita akan melupakannya. Secara kebetulan, saya merasa agak tidak pasti di hati saya. Haruskah saya membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberi saya omelan yang kejam." Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ejekan yang tersembunyi. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin mengajukan tawaran lain untuk mayat binatang ajaib ini. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Fang Yan ini. Rasa dingin yang samar muncul di matanya. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan ramah dan tertawa sambil berkata, "Teman ini. Semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada resiko yang cukup besar dalam melelang mayat binatang ajaib ini, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar jika memang ada sesuatu di dalamnya. Karenanya, aku yang dulu secara pribadi telah maju. Jika Anda dapat mengambil 5 pil roh Dou dan 4 pil huang perkasa, mayat binatang ajaib ini harus Anda tangani." Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan keributan di dalam tempat lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana cara menipu seseorang. 5 pil roh Dou dan 4 pil huang perkasa, mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana seseorang bisa menyatakan harga seperti itu? 3 pil roh Dou dan 1 pil huang perkasa. Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, menjawab dengan samar di tengah keributan. 4 pil roh Dou dan 3 pil huang perkasa.
Mo Tianxing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sektemu berpikir bahwa sangat mudah untuk mengolah pil obat? Xiao Yan tertawa saat berkata. Aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. 3 pil roh dou dan 2 pil huang perkasa. Sejujurnya, saya berada di perahu yang sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti itu. Lagi pula, siapa yang tahu jika bagian dalam binatang ajaib hanyalah tumpukan daging busuk kering? Mo Tianxing mengerutkan kening setelah diperiksa dengan kejam oleh Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa Xiao Yan, yang ditutupi jubah hitam, juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 845. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Semua orang di tempat pelelangan menatap kedua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil roh dou dan 2 pil huang perkasa. Cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mendengar kondisi yang diludahi dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat dengan tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melempar sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut dengan kekayaan besar alkemis misterius. Dia memang layak menjadi alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke kursinya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli apakah ada harta di dalam mayat binatang ajaib yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulang seperti permata. Selama benda ini ada, dia tidak akan rugi bahkan jika dia membayar 3 pil roh dou dan 2 pil huang perkasa. Ini karena Xiao Yan akan dapat menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar bisa bepergian kemanapun di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang dapat melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang ajaib ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya setumpuk daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode pembuatan untuk burung langit 9 sayap terbang, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang bermanfaat, oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika seseorang ceroboh. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiao Yan mengeluarkan 3 pil roh dou dan 2 pil huang perkasa. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk dengan hati-hati mengambil mayat binatang ajaib untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat binatang ajaib dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang membara tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh bodhisatwa, yang telah dipromosikan dengan baik,
yang bisa membuat orang tua ini melelang sendiri? Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan keunguan keemasan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang menyala-nyala. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Douki yang samar tapi tajam berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki keadaan pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tempat pelelangan mulai secara bertahap menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari sorotan dari lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Saya yang dulu sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan keunguan keemasan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba dengan paksa mengambilnya, 5 tetua kaisar hitam sekte ini, yang semua kekuatannya ada di kelas Dou Huang, akan berusaha keras untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit asli Dou Zong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang ketat. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena rumor bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati bodhisatwa jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Dou Sheng. Hanya 2 kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental setiap faksi dilemahkan dan dihancurkan. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa dihancurkan. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggembirakan acara oleh Sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini, bahkan beberapa iblis elit Dou Zong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dan juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Sekte Kaisar Hitam tidak dianggap sebagai faksi tua di wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar itu akan lama dibasuh dengan darah. Selain itu akan menjadi jenis pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak ada yang selamat. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta karun. Memiliki barang yang begitu berharga adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douki mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning telah dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal. Sekelompok berukuran kepalan dari item yang agak tebal berwarna hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup.
Gugusan cairan hijau giok yang kental ini tetap tertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisatwa? Mata Xiao Yan menatap tajam ke cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam ke cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya sekte Kaisar Hitam ini benar-benar berhati-hati. Xiao Yan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karena itu. Ini adalah Mo Tianxing melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Kata-kata Mo Tianxing yang rendah dan dalam tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasa bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang dirangkai dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Bang! Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu di air mendidih saat itu dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan elit Do Uzong. Semuanya, harap ikuti aturan sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk menawar. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Kalau tidak, Mo Tianxing berbicara pelan. Tatapannya segera menyapu beberapa area di mana orangnya dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, lelang air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini akan dimulai. Bersambung ke episode 168. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.